Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Fatih Andika. Ya sama aja sih. Namanya Fatih Andika kan? Fatih Andika, Jeng. Tapi kita mengenal dia sebagai Fatih. Andi. Andi. Ate, apa kabar Teh? Baik, Jeng. Jeng Abdel. Apa kabar, Jeng? Baik, alhamdulillah. Iya. Luar bioskop ini. Udah lama nih nggak sih, Jeng? Mau spesial ya? Iya, show. Bukan spesial, Jeng. Cuman ini roasting. Isinya roasting semua? Openernya enggak, openernya stand up. Oh, Gitu. itu kapan? Tanggal 21 Januari. 21 Januari, wah ya tinggal 20 harian lagi lah. Iya, ya iya, gitu ya. proses. Di mana itu? Kalau tempatnya itu udah ada pilihan, Jeng. Cuman enggak, ini beneran. Jadi di bar gitu, Jeng. Kita milihnya bar. Nah, akan itu yang ngurus si Bang Rijal. Iya. Kita tuh takutnya kayak penontonnya ke Kebanyakan. soalnya kan yang gua roasting ngeri-ngeri itu. Siapa aja? Bintang Emon. Terus? Ada Indra Primawan, Oza Rangkuti mau kira enggak gitu. Ini Oh, aja iya. udah jalan ini aja udah hampir sold out katanya. Oke. Salat ini kan berarti lo harus tahu. Nah, gue tuh targetnya 150. Oke. Cuman mikirnya banyak kayak masukan dari teman-teman harus ada undangan-undangan juga teh buat senior biar kalau nextnya bikin acara mereka udah lihat nih. Iya. Jadi nanti mereka bisa gua roasting tanpa harus Mbak Bibu lagi kayak udah pernah ngeliat kan gitu. Iya, katanya. iya. Gue mikir ya juga sih, tapi tak segeralah itunya lokasinya dikasih tahu. Sampai hari ini lokasi belum. Belum. Tapi ada pilihan, berapa pilihan? Ada 3 Semuanya bar. Atau ada baru Jeng. Emang gue yang pengen. Oke. Gue pengen santai terus lebih intim. Dekat gitu ya. Iya. Kan ada yang tipenya yang lebar, ada yang ke belakang. Nah, gue lagi mikir yang bagian situ-situnya tuh. Sama panggungnya segede apa kan? Karena kan 4-4-nya di panggung. Oh, nggak satu-satu. Enggak, Jeng. 4-4-nya. Waduh. Sistem roastingnya bukan satu orang gua abisin. Oke. Ada per level. Per level misalkan temanya apa? Semua kena. Tapi tentang mereka masing-masing. Gitu ada 4 level gua bikin. Berapa menit itu? Ya gua kalau dari hitungan gua sih harusnya satu orang 10 kan. Dari segi materinya. Ya, kan kita nggak tahu improvnya di situ kan. Iya, kalau dari materi yang disiapin aja udah 40 menit berarti. Iya. Belum. Nah, gue tuh mikir jaga flow-nya aja. Karena kan roasting ya, bukan materi banget gitu. Itu sih gue pikirnya. Ini udah ada referensinya nggak sih pertunjukan begini? Referensinya sih kalau yang roasting ramean untuk rame sih belum. Kalau yang ramean ngerosting 1 orang udah sering. Iya. Nah, kalau 1 orang ngerosting 4 orang tuh kayaknya belum deh. Belum ya? Belum. Di luar negeri juga nggak ada? Nah, kalau itu nggak tahu. Oh, lu nggak sampai riset ke luar negeri. Kalau di kita memang belum ada ya? Iya, seingat gue belum ada. Kalau Oza waktu itu roasting 1 doang. Yang anak-anak ngerosting si Bang Panji doang gitu-gitu kan. Yeah. Nah, kalau gue 4-4 gitu. Ini berawal dari konten ya? Iya. Konten roasting lah. Iya, roasting lah namanya. Terus juga spesialnya juga roasting lah namanya. Iya, roasting lah live tapi. Iya. Kadang emang ada sering banget ya satu produk didapat dari konten yang dibikin. Itu. Dibikin ya lihat bikinnya dulu gitu. Iya. Gue kayak pernah gue live Instagram pada nyaranin bikin live dong langsung gitu roastingnya. Cuma gue dulu tuh mikir-mikir sih kalau di Cing Abdel kan pernah juga kan kena kan di Instagram itu per beat kan. Iya. Jadi kalau per beat itu susah dihafalnya gitu-gitu. Nah kalau yang roasting live itu gue mikir dulu tuh ntar ngafalnya susah lagi gimana gitu. Ternyata gue dapat formula baru untuk di yang live. Jadi gue lebih ke storytelling tapi tentang mereka gitu. Jadi lebih gampang ngingetnya ngalir gitu. Dia pada ngebales nggak nanti? Gue suruh mereka, gue bebasin mereka sebenarnya, Jeng. Tapi pada mau ngebales katanya. Oh, jadi bisa Yang paling pasti ngebales itu Oza sama Bang Oki. Kalau Bang Indra sama Bintang masih mikir-mikir dia mau ngebales apa atau
sebenarnya mereka speech terakhir aja udah cukup ngebales sebenarnya Iya, gitu. iya. Ya kan? Kalau Oki kan pasti mukul. Pasti. Tapi kalau Bang Oki udah gue bedain, gue pakai pelindungan hukum. Roasting Oki balasnya dipukul sama dia. Iya. Tapi kalau secara persiapan produksi udah berapa persen kira-kira ini? Kalau dari produksi, gue sih percaya sama Bang Rijal ya. Jadi kalau ngeliat sekarang udah ya tinggal tempat, Cing. Tinggal tempat. Kalau panitia mereka udah ada kan, si Bang Rijal udah punya timnya. Iya. Oke. Mana posternya? Itu. 250.000 loh, mahal juga loh. Anjay ya. 250.000. 21 Januari jam 19.00 Jam 7-an. di Jakarta, nanti itu be announce lah itunya tempatnya. Tapi ya pasti tempatnya ini bakalan intim ya. Intim. Gue pengen deket gitu sama penonton, Jing. Karena kan konsepnya kan roasting tuh kayak ngegibah ya. Iya. Sebenarnya, tapi ada orangnya aja gitu. Jadi gue sambil ngomong-ngomong sama penonton, maunya lebih deket gitu. Iya. Karena gue pernah kemarin, Jing, gue bukan nyoba sih, kebetulan ada job dari Kompas ngerosting juara 1-2 Suci 1X sama juara 1-2 Suci X. Gue satu-satu tuh roasting, penonton jaraknya jauh, gue ngerasanya kayak nggak nyaman gitu. Jadi ketika gue lagi ngomong dragging gitu, kayak diem, tapi pas pansan jadi kayak diem ketawa. Nah gue tuh nggak mau yang kayak gitu. Gue maunya pas gue ngomong tuh sambil kayak ngajak ngobrol gitu-gitu. Karena kan gue ngomongin mereka, mata gue tuh nggak tahu kemana kalau yang di jauh gitu. Oke. Mau ngomong sama siapa gue nih tentang dia nih gitu. Iya. Kemarin itu yang di Kompas itu di studio? Di studio. Oh iya, pasti jauh ya. Jaraknya jauh tuh, Jing. Dia kayak, wah kayaknya kalau gue pakai konsep ini, gue misalkan gue bikinnya di Bulungan gitu, jauh nih, konsep roastingnya kayak nggak dapet gitu. Iya. Maksud gue, yaudah kata gue bar aja dulu dah. Tapi lo pernah nyoba gak? Apa? Di bar ada lebih ke gua stand up, tapi nge-riffing lebih enak. Kayak misalkan gua waktu itu di dulu tuh Holy Wing, terus kemarin di Duck Down. Yang itu deket banget sama penonton, enak tuh. Kayak apa lagi dragging, misalkan lagi materi lagi panjang, gua lempar ke penonton, riffing dapet tuh. Nah gitu benar. Maksud gua lebih enak kayak gitu tuh. Iya. Nah lo konsultasi sama siapa nih kalau kayak begini? Apanya? Konsultasi, ngobrol apa ya? Banyak sih. Gua banyak ngobrol sama Bang Rio, gitu-gitu tuh, Bang Rijal, terus juga kadang sama Oza juga, dia ngasih tahu kayak mana enaknya flow-nya gitu-gitu. Jadi biar, karena kan roasting kan kalau nggak menarik bagi penonton, orang kan males juga dengerinnya kan. Iya, tapi kalau dari yang 4 ini ya penonton harusnya sih tertarik. Iya. Apalagi beda-beda background tuh. Iya, harusnya sih tertarik. Tapi kan ke roasting nih, kalau ini itu ininya perbedaannya antara lucu sama ngenyek tuh tipis lah gitu. Ada orang yang roasting kayak ini mah cuma ngenyek doang, cuma nyela doang gitu. Lucunya tipis gitu. Nah lo siasatinnya gimana tuh? Kalau gua kan kemarin tuh gue udah ibaratnya gue kan nulis tuh yang kemarin gue minta pendapat orang. Menurut lo roastingan gue tuh tipenya gimana? Katanya kayak anak tongkrongan, ngecengin doang, makanya masih tetap dapat diksi-diksi lucu atau apa. Nah berarti gue konsepnya kayak gitu tuh, Jeng. Jadi gue sebenarnya gini, ngerosting gue tuh nggak cuma ngelihat dasarnya doang. Jadi si target gue nih kayak misalnya kemarin si Oza, gue ulik sampai dalam tuh, Jing. Jadi gue ngobrol sama dia, gue wawancara. Gue rekam, gue ulik-ulik banget, gue wawancara sampai dalam. Akhirnya gue dapet fakta-fakta yang belum dia jadiin materi atau orang nggak tahu. Nah dari situ tuh gue ceritain, tapi baru masukin opini-opini gue. Nah gitu. Jadi nggak cuma ngecengin nggak ada dasar. Nah, kan bosen emang itu. Bosen, Jing. Kalau nonton itu. Jadi pas gue nulis tuh gue storytelling semua sebenarnya tuh. Kayaknya emang harus gitu deh. Gue udah ngebayangin kalau cuman ngerosting yang kayak yang umumnya sekarang, apalagi kayak yang di konten lo. Itu bakal perbit kan bosen. Iya, benar. Itu memang udah lo sadari ya gitu ya? Udah gue sadarin, apalagi yang pas waktu yang di Kompas itu. Gue ngerosting Yono satu perbit, hit and miss tuh. Aduh, kata gue kayaknya nggak bisa dah untuk show cuman kayak gini-gini. Akhirnya gue ulik, gue jadiin premis, gue ceritain tuh ke mereka fakta-faktanya, baru
opini-opini gua, ngeceng-ngecengin Oza dah di situ. Jadi ini sih sebenarnya ya beat premisnya orang-orang itulah gitu. Iya. Jadi misalkan nih gini nih, jadi misal ada salah satu levelnya itu tentang wanita. Nah, komika kan dekat banget sama wanita, Cing. Mereka backgroundnya beda-beda tuh tentang wanita. Ya kayak Bintang Emon kan beneran kayak jarang pacaran, nggak pernah pacaran langsung nikah. Beda lagi sama Bang Oki kan. Bang Oki kan gimana kalau dia kan? Ditinggal nikah. Enggak ya, dia nggak ditinggal nikah ya? Enggak, dia lebih ke dulunya dia gimana gitu. Beda lagi Oza, beda lagi Bang Primawan kan ayang-ayangannya banyak. Nah, jadi gue dari mereka itu gue ambil yang benar-benar background mereka. Jadi pas gue ngomongin tentang Oki, beneran Oki tuh. Nggak cuma ngawang-ngawang komik-komik lain. Jadi beneran pribadi dia. Agak ribet dong bikinnya ini. Kalau ngafalinnya sih ribet ya, Jing. Iya. Nah, gue butuh setlist emang, makanya gue pasti paling gue setlist. Cuman nggak ribetnya adalah gue fokus. Misalkan dari level wanita, gue fokus ke kasus wanitanya aja. Dan kalau misalnya 4 orang nih, Cing. Tuh 2, 3, 4. Misalnya dari Oza. Abis Oza gue bridging ke Oki. Abis Oki gue ke Bintang. Kalau misalkan yang kelewat beat Oza bisa balik ke Oza lagi. Oh gitu. Nah gitu. Jadi ngalir aja lah. Ngalir aja, Jing. Jadi 4-4-nya kena gitu maksud gua. Iya. Soalnya kan kadang-kadang ada yang beatnya panjang banget. 3-nya jadi basi tuh, boring tuh. Ngapain gua di sini gitu kan. Waktu yang di Suci X itu kan ada roasting juga tuh. Di babak keberapa ya? Yang saling merosting. 5 besar kayak. Gitu ya tuh. Terus kalau yang Chris kan pakai modelnya tuh 1. Nah, gue sih ngarep waktu itu nontonnya tuh ada ekspektasi kayak apa ya? Apa sih namanya tuh kalau yang 3 satu Rule of three gitu. Iya. Bahayanya itu. Kalau lo satu wanita nih, 1 beat buat si Bintang, 1 beat buat Oki, 1 beat buat Oza. Ini orang ekspektasinya harus makin lucu. Iya. Kalau gua enggak. Kalau lo enggak kan? Ngalir. Nah, karena untuk si level-level ini nggak cuma 1 beat, semua fakta. Nih, misal cerita ini ada lagi, tapi nanti, misal gitu. Misalkan kita tahan dulu, bisa ke Oki dulu, atau misalkan pas lagi kayak begini, momen begini, Oki ikut Oki nggak usah ketawa ke Oki langsung gitu. Jadi orang nggak tahu bakalan siapa dulu. Gue random. Atau gue nanya ke penonton mau siapa dulu, misal gitu. Karena gue udah ada setlistnya kan, jadi nggak bakal ketukar-tukar juga. Gitu. Iya benar. Kalau misalnya udah terstruktur, orang kayaknya 2-3 kali lo ngomong orang udah tahu formula lo. Iya. Terus nggak kaget lagi. Tapi gue pakainya nggak kayak gitu, Cing. Kata gue tadi storytelling. Jadi orang nggak nunggu punchline jatuhnya, nungguin aibnya. Dia pernah cerita sama gue. Nah, ya udah tuh, tinggal dengerin ceritanya aja. Gua nggak yang dari gua doang yang gua ngomong ke mereka, jadi kan orang nunggu ya biasanya gitu ya. Iya. Itu makanya gua mikirnya kayaknya storytelling dah, karena penonton kalau mau dengar cerita kan ya udah dengerin dulu aja. Kalau urusan punchline sih tinggal ngalir aja gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau lo pada nonton kontennya Ate yang roasting lah, ya pedasnya sepedas itu, cuman beda. Beda formulanya, beda formatnya ya. Lebih ke show, formulanya show. Iya. Jadi nggak bikin capek penonton juga sebenarnya. Iya, karena gue tuh ngebayanginnya kalau lo pakai itu akan capek. Guanya yang capek, penonton juga dengerinnya kayak, ya gini lagi nih, nanti gini lagi gitu. Iya. Oke, lo sebenarnya bertahan gak sih di Jakarta? Bertahan, Cing, alhamdulillah. Benar? Alhamdulillah, Cing. Sejak yang terakhir kita kesini. Itu kapan tuh? Sebelum gue ke Lampung bikin show ya? Iya. Iya, perubahan gede banget. Gede banget. Apa sih yang ini gue lihat lo semakin makmur banget. Iya gitu, lo bikin Ali semakin depresi. Nggak, Ali mah gimmick doang itu, kalau tabungan mah bisa dia beli, cuman emang pengen konten aja. Iya. Goals juga kayaknya di endorse mobil. Iya. Jadi ya itu jadi kayak alhamdulillah itu keputusannya tepat deh untuk waktu itu hijrah ke sini. Udah setahun setengah kan? Iya. Itu apa aja sih yang lo kerjain waktu itu? Dulu itu awal-awal 2 bulan malah masih nganggur. Masih dapat job dari Kompas satu-satu gitu, sebulan sekali untuk bayar kos doang. Sampai akhirnya tuh masuk hiburin
langsung linknya banyak tuh dari si Bata. Linknya itu kayak ditawar-tawarin job sana sini, terus bikin show hiburin waktu itu, nggak macam. Udah makin luas lagi, nge-branding julidnya itu dulu awal-awal. Terus ngisi, tuh di Kompas kan dapat program-program tuh. Waktu itu dapat 4. Iya lu banyak banget ya? Gimana sih ngejilat gitu, gimana sih caranya ngejilatnya? Gua kan julid bukan jilat ya. Iya. Harusnya ngejulit ya. Pertama itu dapat ini program 1 yang tentang kesehatan. Ayo Sehat namanya. Nah ini kayaknya karena gua sama krunya deket kali ya. Gue sama kru ngobrol Cing. Jadi akhirnya kayak kru itu nyari ada talent untuk gantiin si Doi di acara misalkan waktu itu Kalam Hati. Gue tanya tuh, kok ngolingnya gua kan jarang sholat kata gua. Kok dapat konten yang konten Islami. Ternyata kru ini gue yang rekomen teh. Wih, gue pikir dulu kan kita ngobrol tuh di Ayo Sehat, direkomen. Udah, dulu ada lagi teh, lo mau ngisi ini lagi nggak? Awal-awal tuh cadangan semua sih. Kayak gantiin ini. Tapi kan cadangan banyak pilihannya sebenarnya. Ya nggak tahu. Kenapa dipilih lo? Ya karena mungkin mereka mikirnya, ya gue taunya komik yang ini yang deket, yang udah standby misalkan gitu. Bukan stand up komedi, standby komedi loh. Iya. Itu jadi modalnya akrab sama kru kayaknya. Akrab sama kru terus ya udah eksekusinya matengin. Pas lagi-lagi itu gue pelajarin banget tentang acaranya. Gitu jadi gue tahu itunya, takut buat kesalahan juga kan. Gitu. Waktu yang lo tuh lo barengan Ali, Rio kan? Rio. Suci 1X. Lo kelebihan lo apa kalau menurut lo sendiri nih? Kenapa jadi yang kepilih lo untuk acara-acara itu? Mungkin basicnya gue kan MC. Basicnya MC, sering-sering MC terus gue tuh jokes celetukan. Mungkin itu Cing. Jadi padahal acara-acara di Kompas juga yang program gue tuh nggak ada komedinya. Cuman mereka nge-hire gue tuh untuk nyairin suasana. Ya udah celetukan aja. Kayak gini nyeletuk gitu-gitu dan bawain nge-MC-nya juga bukan yang kayak masih gagap-gagap, enggak. Udah lancar gitu. Mungkin itu sih dipilihnya soalnya waktu itu pernah yang ini sama Bang Rio di acara Semarak Satria, tentara. Bang Rio gagap-gagap Cing. Satpam grogi itu, grogi. Salah nyebut nama jenderal. Aduh kata gua. Dibilang jenderal. Jenderal langsung 3 kali kalau nggak salah sampai ditegor. Sampai belum di ini tuh langsung diulang-ulang terus. Sampai akhirnya udah gua aja Bang daripada ini. Gua juga deg-degan tuh takutnya gua salah. Untungnya benar. Nah dari situ Bang Rio langsung digantiin. Bulan depannya digantiin sama Patra Gumala. Penyiar juga kan dia kan basicnya. Udah enak. Gitu. Iya. Jadi emang kalau pengen kepilih jadi presenter, jadi host kalau buat si komik-komik itu emang harus ada nilai lebihnya, bukan cuman lucu doang gitu. Bisa bawain flow acara. Memang basic MC jadi sangat penting ya. Iya, itu Cing. Gue alhamdulillah banget tuh dulu pernah MC terus penyiar radio, jadi gue tahu nada-nada yang enak gitu. Walaupun kadang suka belibet-belibet juga tetap. Cuma kan mereka emang kesannya gue tuh nemenin doang kan, co-host. Jadi nggak terlalu ditumpuin ke gue juga. Iya. Belibet pun jadiin lucu-lucuannya aja. Lucu-lucuan juga, kadang-kadang salah juga gue sering. Iya. Seberapa besar sih menurut lo keuntungan lo bisa public speaking kayak MC, penyiar radio buat di dunia industri komedi nih? Semenjak merantau malah itu jadi ini banget Cing, jadi apa sih namanya? Nge-cheat gitu loh. Jadi gua kalau ada acara apa langsung gua pernah Cing ngegantiin Kang Radika Jamil. Dia nggak bisa, besoknya dia acara ada MC konser. Konser band-band metal gitu. Gue di calling, gue langsung mau karena gue di Lampung sering acara-acara gitu. Jadi pas gue datang ke situ, gue udah tahu oh ini ya tahu. Cuman untuk meet and greet si musisinya. Udah gue ngecengin penonton yang mau tanda tangan doang. Udah gue ceng-cengin gini. Akhirnya kata Kang Dika bagus gitu katanya. Ya udah. Jadi kayak cuman H-1 aja bisa langsung karena udah dapat ilmunya kan. Gitu. Bersyukurnya gitu sih.
Jadi anak-anak yang kayak di Comika atau di Stand Up Indo atau di mana aja yang punya dapat kesempatan untuk jadi MC open mic segala macam itu berharga ya. Iya Jing. Ini gua aja awal-awal kan gua masuk stand up Jakbar sekarang. Iya. Awal-awal gua yang belum dapat job di awal-awal itu gua nge-MC tuh di open mic Jakbar. Iya. Ngelatih doang tuh, ngelatih sama nyari nama sebenarnya biar nih gua udah naturalisasi nih di Jakbar gitu. Iya. Gua nge-MC tuh tiap minggu. Hampir berapa kali tuh, 6 kalian ada tuh nge-MC di situ. Dapat jokes baru, ngecengin si yang open mic gitu. Ngerespon situasi jadi cepat ya. Kadang-kadang. Emang jadi berarti anak-anak yang sebenarnya anak-anak stand up yang baru-baru itu senang nggak sih kalau disuruh jadi MC? Ada yang gue nggak tahu sih, tapi rata-rata yang jadi MC itu aja apa enggak sih? Iya, kalau yang di itu tuh yang seniornya biasanya yang jadi MC. Mungkin mereka nggak ada materi baru, jadi mereka yang ngebawain. Malah yang baru-baru malah lagi seneng-senengnya open mic kan. Materi-materi baru terus, nulis-nulis terus gitu. Oh, iya. Open mic emang harus di apa namanya latih terus ya. Itu tuh. Padahal gue banyakan job MC yang daripada stand up. Iya, job MC. Sekarang malah job roasting. Banyak. Gue diundang di mana gitu ngerostingin si bintang tamunya. Kadang ngerosting si hostnya gitu-gitu. Disuruhnya. Karena ngelihat konten lo roasting lah itu. Awal meledaknya tuh gara-gara diundang ini. Pertama diundang Tonight Show. Oke. Ngerosting? Gue ngerosting Bang Vincent Desta. Ternyata gue baru tahu Bang Desta nggak pernah di roasting. Jadi gue tuh di TikTok tuh orang sih yang ini ya ngupload, bukan gue. Katanya orang pertama yang ngerosting Desta, jadi naiknya di situ. Akhirnya dari situ banyak tuh yang masuk yang nelponin buat ini teh ngisi tapi ngapain stand up? Enggak, roasting. Waduh, kata gue roasting semua sekarang jadinya. Iya. Dan itu memacu lo untuk selalu bikin materi baru artinya kan? Iya sih. Gue sengaja bikin konten itu buat biar gue terlatih terus otaknya. Sebenarnya ada materi yang lama dimasukin ke roasting ke orang karena nyambung. Cuman kayaknya enakan bikin baru gitu, bikin baru. Kayak Cing Abdul tuh, makanya gue semingguan tuh Cing, untuk sebelum gue roasting lu tuh gue semingguan dulu tuh ngetik buat lu. Iya. Gue cari fakta Cing Abdul yang mana yang nggak boleh, yang ini boleh. Waktu itu aja ngebahas soal narkoba ya kan. Itu boleh nggak ya gue ngomong ke Bang Melon, boleh nggak sih kayak gini gitu. Boleh. Terus kadang-kadang juga ada yang ini, yang hari itu juga gue bikin. Kayak waktu itu dulu tuh mungkin lagi semangatnya ya awal-awal Bang Ajis. Jadi gue lagi nongkrong stand up Indo, Bang Ajis lewat. Ih, bisa nggak ya gue roasting presiden nih? Gue coba dulu dah, gue ngetik sambil komput-komput sama anak-anak. Lucu nggak? Belum. Pas udah sejaman itu, udah jadi tuh. Gue tes malah bagus. lumayan. Iya. Terpacu sih itunya, otaknya. Udah berapa tuh di konten di Instagram? Udah 25-an tuh ada. Aduh, banyak ya. Terus masih ada yang belum gue upload juga kan. Oh, masih ada stok? Masih ada stok. Ada Bang David belum diupload. Bang Jawin itu kayaknya gue mau tag ulang karena waktu itu suara gue serak, jelek banget gue ngerekamnya gitu. Apalagi tuh Bang Pras belum diupload juga. Tapi Panji, Radit udah. Udah, founder. Ernest udah di Jambore ya. Yeah. Di Jambore lihat. Yang belum Kang Isman sama Bang Rian, founder. Iya, 2 itu. Target gue kan ini, Kang Soleh. Nah, terus kenapa belum berani? Waktu itu pas gue roasting Bang Panji, nah Cing. Jadi perjuangan gue ngerosting mereka itu beda-beda. Ada yang beruntung lagi nongkrong, tiba-tiba senior lewat. Gue kebetulan udah ada siap, atau ya gue buat saat itu gue langsung kepikiran premis. Ada yang emang gue rencanain banget tuh Bang Panji. Tau nggak Bang Panji tuh ya ampun tuh. Jadi gue izin Bang Panji kapan di Comika, pikir gue di markas. Gue mau nyamperin, mau ngerosting konten. Terus kata dia balasnya besoknya kalau nggak salah. Dia balas besok gue ada syuting kata dia. Apa tuh? Oh yaudah Bang, nextnya aja kata gue. Oh sombong lu kata dia gitu. Gue langsung Bang, kalau lo sekarang bilang di mana juga gue OTW nih. Beneran dikasih tahu lokasi syutingnya. Di daerah apa itu? Permata Hijau. Lo berangkat? Berangkat gua, karena dari Ladu Dalam ternyata 15 menit. Iya, dekat. Oh yaudah OTW beneran gua.
Terus dia kaget beneran. Udah gua samperin situ ada Kang Soleh. Udah gua roasting itu terus gua izin Kang Soleh kapan-kapan mau ya kata gua gitu. Mau nggak deh? Ya mau aja, cuman kan guanya yang dari guanya mentalnya. Karena? Ya Kang Soleh, kalau dia nggak ketawa kan malu banget ya. Kan nggak apa-apa yang nonton. Karena gue mikirnya tuh Kang Soleh tuh udah lordnya banget roasting. Iya. Ya kan dia ngerosting penontonnya sampai nyamperin ibaratnya kan. Gue aduh kata gue Kang Soleh nih. Jadi kayak ada goalsnya Jing. Jadi gue bakal terus komik. Endingnya tuh Ridwan Remin sama Kang Soleh. Ridwan Remin udah lo? Belum, karena satu. Udah lo apa namanya PDKT-nya udah? Belum. Gua sama dia kan belum. Lo jarang berinteraksi? Jarang banget. Followan aja enggak. Tapi saling tahu. Mungkin next kalau ada momennya, Jing. Ada momennya. Kalau gua bikin sih udah ada belum barangnya? Barangnya ininya. Premisnya? Ya belum lah. Oh itu. Gue tuh nggak bisa Jing ngawang-ngawang gitu nggak bisa. Gua harus ngulik. Kayak atau dia bikin kasus tuh baru gue bikin. Kalau dia masih nyantai-nyantai kayak gini ya paling ngebahas apanya sih? Yang dia nonton stand up gak ketawa ya itu doang mah dibahas semua orang kan. Iya. Pikir gua kayak mana caranya yang dari bangun rumah dia. Lagi bangun rumah bisa gitu. Iya. Sama Ruben Onsu pernah. Ya, lagi bangun rumah kan bisa kayak arahnya tapi nggak bisa bangun link sama anak komunitas misalnya gitu. Iya. Arahnya, roastingnya. Ya kalau gitu. Roasting Kiki udah ya? Kiki udah. Waktu itu ada acara di Lapor Pak. Target Roasting juga Kiki. tuh Jing, salah satu target tuh Kiki udah apa lagi ya? Siapa lagi gitu. Soleh udah. Iya, Kang Soleh paling lordnya. Itu kalau udah roasting Kang Soleh, gua roasting yang lain kayaknya udah nyantai dah gitu. Iya, tapi kalau gua minta karena pas lagi ketemu di Suci, dia lagi ngerosting siapa tuh? Enggak ya. Bukan ketemu Atek, gue dong gitu. Iya, gua langsung gitu. Syuting berikutnya datang udah. Enak nih Cing, menurut Cing Abdel gimana? Apa itu respect doang ketawanya? Ketawa lah. Benar. Respect. Tapi menurut Cing Abdel gimana tipe roasting gua? Kan ada yang nyelekit, ada yang lucu-lucuan aja. Pedas juga ya? Pedas. Tapi kan lo di setupnya semuanya fakta. Iya. Itu yang bikin jadi enak dengerinnya. Karena kan Cing Abdel pernah komen waktu dulu pas lagi kompetisi tuh, yang gua ngerosting Egi. Kalau nggak sesuai fakta itu males ketawanya, yang kayak Egi pancelnya lurus aja kayak pancen lu Bang. Cing Abdel langsung bilang, karena selama ini Egi pancelnya nggak lurus gitu-gituin. Oh iya ya, berarti harus sesuai fakta gitu, nggak boleh ngada-ngada gitu. Iya. Langsung mikir ngomong gitu gue ya? Iya, dulu ngomong gitu Cing. Gue tuh selalu inget Cing apa kata orang. Malah orangnya tahu juga kadang-kadang ya. Kalau gue kan komenin yang ada pada saat itu ya, ada pada saat itu. Tapi memang kayaknya hal-hal di stand up roasting tuh memang yang kecil-kecil yang kayak gitu yang secara kita nggak sadar bisa bikin orang ketawa atau enggaknya gitu ya. Iya. Kayak lo kalau ngerosting tapi nggak fakta, kayaknya ya lo mah nyela-nyela doang. Jadi kayak kontennya jadi nggak serius. Gue aja sekarang udah mulai seminggu sekali. Dulu kan seminggu 2 kali gitu. Karena gue mikirnya komik banyak, cuman otak gue kan stopnya di mana itu. Soalnya fakta komik ini kadang ada yang menarik, ada yang enggak. Iya. Jadi gue nyarinya tuh benar-benar yang aduh jeli banget tuh Jing. Yang paling susah waktu itu siapa ya? Yang lurus banget tuh ya Bang Radit. Bang Radit tuh sebenarnya paling lurus itu, paling ya kasus nggak pernah. Paling dicap-cap anak-anak dia komik aman gitu-gitu doang. Apalagi ya? Akhirnya gue cari-cari dari gaya hidup dia tuh. Ya walaupun emang ekspresi Bang Radit respect banget itu. Kayak gitu-gitu doang ya. Iya. Harusnya ini Kuyang Kemang, nah baru dia ketawa tuh. Oh iya, kayak gitu-gitu ya. Iya. Paling banyak viewersnya siapa? Paling banyak itu Bang Ge Pamungkas. Bang Ge, Ko Ernest. Iya. Kalau yang paling banyak banget ya Nope, tapi itu karena dia kolaps. Oh iya. Jadi penontonnya si Jamaah Alnope Kia. Iya. Jadi terus kenapa lo nggak collab sama semua ini? Gua nggak mau yang kayak gitu. Mungkin orang bilang ya itu bisa, gue males dibilang ini. Pansos. Tujuannya pansos, males. Kan tujuan gue emang pengen konten aja. Iya. Gitu doang. Gue cuman untuk di IG sama TikTok udah. Toh juga nggak terlalu gua inin banget gitu. Di repost syukur, nggak di repost ya udah gitu. Kan ada yang gua story.
terus di repost, ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Kayak lewat aja gitu, ya udah nggak apa-apa. Banyakan mana sih TikTok sama Instagram? Random tuh, Jing. Sekarang sih Instagram. Kalau TikTok tuh jarang tuh. Oh, lo malah dapetnya di Instagram ya? Di Instagram. Malah gue tuh ini, yang orang yang repost sendiri. Yang ngambil konten gua terus dia di akun dia, itu yang malah yang rame-rame anjir. Dibanding sama di konten di iya, IG kadang lo. ada yang dibanding konten gua, lah kok ramean di sini ya. Udahlah nggak apa-apa. Promosi juga itu ya? Promosi juga sih. Aman. Ikan tujuannya emang nggak pansos. Gitu. Kalau ada banyak sih yang kemana-mana mikir, lah lo apa? Lo pansos sama orang ini lah. Kalau gua pansos, ya paling gua cuman rekam nggak jelas. Nah ini kan gua ngulik banget. Iya. Kalau diomongin pansos, ya yang penting berarti pansos gue tuh ngulik, ya kan? Ada usahanya gitu loh, jadi udah gitu. Ya nggak apa-apa juga kali pansos. Iya nggak apa-apa, cuman gue nggak mau aja. Iya. Openernya siapa aja? Nah openernya itu ada Diki Mangai sama Ali Akbar. Anjay. Ali Akbar dan mereka juga katanya mau ngomongin gua. Mau ngerosting lo? Iya ngerosting dikit-dikit tapi stand up juga, ada stand upnya. Kenapa lo pilih itu Diki sama Ali? Hostnya kan ada Alip juga, Alip Rivelino sama Rio. Sama Rio di Rumah Tubun? Ya. Hostnya? Ya. Jadi kita itu sadar nggak sadar, di acaranya Ali itu ada gua sama Bang Rio. Oke. Di acara gua harus ada Bang Rio sama Ali. Nah kalau di acara Bang Rio, emang Bang Rio-nya waktu itu insecurity, emang nggak mau ada kita dua, maunya kita dua nonton. Jadi ya udah, tapi gua harus ada Bang Rio sama Ali juga, jadi kayak saling nge-support acara gitu. Iya. Jadi Bang Rio tuh nge-MC, Ali opener. Kalau mereka dua-duanya nge-MC, guanya yang bingung sih. Tapi emang lu bertiga terus ya? Sering bikin apa? Dardedor kayak itu Dardedor tuh, Irfan, Ruben, iya, Jirayut. Iya. Dardedor versi yang terkenal yang sana ya. Gue jadi Jirayutnya lagi. Gue jadi Darnya gue. Dar ya. Duluan mana sih itu? Lo nggak tahu ya? Nggak sadar aja ya? Iya, nggak sadar. Yeah. Kayaknya duluan kita, Jing. Karena dulu kan tour. Okay. Tiba-tiba udah ada di TV aja yang itu Dardedor. Oh ya udahlah, kita mah lanjut aja. Kok bisa ya? Pas bisa banget Dardedor. Ya? Karena kata-kata ngakak gitu kan, ngakak. Dardedor ya. Ya itulah bukti bahwa nggak semua itu ngejiplak. Iya. Mungkin nggak tahu aja. Kepikirannya sama ya. Kepikirannya sama. Jadi mungkin aja ada orang yang punya premis sama, setup sama, tapi Dionnya tidur ngantuk dari. Bukannya di gue gitu. Itu gitu juga mau ini kan udah Bang Rio udah bikin show, Ali udah bikin show. Nah gue tuh waktu itu bingung, gue nggak ada materi baru banget. Iya. Udahlah gue bikin show juga. Kebetulan lagi ada konten ini, udah bikin. Jadi nanti abis gue bikin show, niatnya Dardedor lanjut tour. Oke, kemana? Itu yang kota-kota yang belum pernah kemarin disamperin, kayak ke Bali, ke daerah-daerah Sulawesi, ke Makassar gitu-gitu. Ini kalau nggak pakai hiburin? Apa? Nggak pakai hiburin? Nggak, karena emang proyekan sendiri. Gua sama Bang Rijal. Waktu itu juga lagi ngobrol-ngobrol stand up Indo, kayak ya bikin aja lah teh, kata Bang Rijal. Ya udah, gua jadi semangat aja kalau ada yang support kan. Rijal emang sering kan ya, berpengalaman lah, mumpuni lah bikin event kayak gini. Tapi itu juga bukan atas nama HH. Bukan. Dia sendiri. Malah dia katanya pengen bikin proyekan, Rijal Hamidi apa itu project gitu. Gue percaya sih kalau dia acara-acaranya kan banyak kan ya. Iya. Yang kemarin ngurusin Bang Jawid, show dia enak juga tuh, bagus. Diki juga dia ya? Iya kayaknya. Diki Divi. Erwin juga dia. Gitu. Jadi secara event organizer dia untuk IO untuk pertunjukan stand up udah pengalamannya udah banyak. Jadi secara produksi aman ya lo. Lo tidak mikirin sama sekali atau? Nggak mikirin. Lo mikirin konten aja. Gue cuman kepo soal penjualan tiket tuh gimana, udah aman gitu. Sejauh ini udah berapa? Ini tinggal berapa? Apanya? Tiket? Tinggal kan gue 150, tinggal 50-an lagi. Nah, kayak gitu-gitu. Tinggal 50 lagi, 21. Lo nggak pakai pre-sale, nggak pakai gitu-gitu? Enggak, gue langsung aja. Gue tuh ribet tinggal gitu-gitu. Sama satu, gue tuh nggak pakai digital download kan. Jadi banyak yang nawarin nih digital download. Pikir gue gini, namanya show-nya masih nyoba-nyoba.
Iya. Itu maksud gua. Masih nyoba-nyoba, takutnya flow-nya nggak, gua kan nggak tahu flow-nya gimana, seasik apa kan. Takutnya udah ngerekam kalau nggak jadi tuh beban sendiri. Nah, gue tuh maunya slow gitu. Lagian juga di antara mereka berempat ada juga yang nggak pengen direkam. Oh, Nggak untuk pengen. dokumentasi pun nggak ada? Nah, dokumentasi gue ada. Bikin video? Untuk video. Untuk misalkan nextnya gue ada acara lagi sama komik yang beda-beda, gue bisa teasernya mereka. Oke, gitu. Persiapannya deh, berapa lama ini? Apanya? Siapin mulai dari oke, kita bikin. Terus kan lu ngumpulin orang banyak. Iya. Gue kemarin tuh kan upload si apa namanya? Coming soon-nya tanggal 10 Desember. Sebelumnya tuh udah jauh hari itu, Jing, kayak berarti dari November akhir. Dari November akhir. Sebenarnya dari November awal tuh udah ngobrol sama Bang Rijal, tapi masih yakin nggak yakin gua. Gua tester dulu lah. Komen-komen penonton masih pada asik nggak? Kadang kan konten itu kan kadang-kadang makin lama makin gitu, kayak ya. orang bosen. Ternyata nggak ada yang komen-komen gitu. Terus pas gua live Instagram, pada ayo dong Bang bikin gini. Boleh tuh, ide bagus kata gua. Padahal gua udah sebelumnya udah mikir. Yeah. Udah kata gua tentuin di akhir November. Udah gua minta ini yang sebenarnya poster ini yang bikin ini kan Bahrul Alam. Iya. Lama banget gua revisi, tapi kalau Bahrul tuh baru-baru. Sebelumnya bukan sama Bahrul. Oke. Ada Adi Suryanya Bang Brata. Iya. Ternyata dia tuh jagonya bikin logo. Kalau poster baru, kata gua yang ngomong, kata gua. Dia udah lama, Jing. Karena gua minta revisi agak lama gitu. Oh, ternyata emang dia ini logo. Kalau logo ada logo baru dia bikin. Jadiin stiker sama gua gitu. Kalau Bahrul cepet dia 3 hari 4 harian. Kata gua, mau lo dapat ide dari mana nggak apa-apa dah lo, yang penting konsepnya pas. Ini kayaknya idenya dari film dah. Itu ada kaca-kaca gitu. Pecahan kaca ya. Nggak apa-apa dah kata gua. Gitu. Ini ngumpulin 4 orangnya kan susah di Nah, kalau ngumpulin 4 orang ini, gua waktu itu nyamperin Bintang Emon pas gua roasting dia di IG. Awal-awal nyamperin ke kantornya, terus gua sok ngobrol-ngobrol, Tan, kok mau nggak lo gini, tanggal berapa? Gue minta pilihan tanggal, dia bisanya tanggal segini gitu. Ya udah, langsung Bintang Emon udah ini. Kalau yang Primawan sama si Oza waktu itu di acara podcast Mas karaoke. Gue iseng-iseng nanya, Bang siap nggak Bang gue roasting live? Mantap, tapi gue nggak mau direkam, kata dia. Yaudah aman. Kata siapa tuh? Primawan. Nggak mau DD, maksudnya nggak mau digital download. Kalau rekam aja, cuma nggak boleh sebar. Oza mah orangnya kan emang selalu mau ya. Dia aja di coaster mana aja pasti ada jadi opener kan. Mau gitu. Tinggal gue nyari 1 orang lagi nih. Waktu itu Bang Pras harusnya. Pas gue lagi di podcast dia katanya gue mau. Nah, gue pikir yang 4 ini nih 3 ini nih udah fix karena deket nih sama gue. Maksudnya deket tuh gue udah tahu itunya. Nah, Bang Pras kan masih baru kenal tuh gue nggak enak tuh, jadi gue cari si Bang Oki itu akhirnya dapet. Nah, Bang Pras bisa gue simpan, untuk lain kan dia udah mau. Yang penting banyak Oki emang deket juga loh? Dekat, alhamdulillah. Dihiburin ya? Sebelum hiburin juga Suca 3 kan kita. Iya. Udah pernah tur juga kan waktu itu bareng sama Bang Oki. Terus gue mikir juga dari 3 orang ini kan orang-orangnya kan kasusnya jarang. Kalau nggak jauh-jauh dari wanita kan. Nah, gue nyari yang beda nih kayak pembedanya. Bang Oki kasusnya kan kekerasan. Jadi kayak gue roasting bagian kekerasannya di dia tuh. Gue kemarin ngulik tuh Bang Oki. Kayaknya nggak usah lo kulik, Bang. Datang sendiri deh informasi itu. Iya, kalau Bang Oki gue nguliknya udah beda. Gue udah wawancara, gue udah ada pertanyaannya. Ini kasusnya gimana sih sebenarnya? Gue pengen sebenarnya, Cing. Karena takutnya kan dari pihak dia nggak nerima kan, nggak gitu ceritanya kayak gitu. Nah, maksud gue dia ceritain tuh, gue rekam. Oh gini, oke, gue jadi materi jadi sesuai fakta kan. Sama ada ini di roasting lah itu ada sesi bongkar aib. Udah gue nguliknya untuk demi bongkar aib yang orang-orang nggak ada yang tahu. Ini lo kasih tahu semua nggak ke si 4 orang ini materi lo? Enggak, gue cuma ngulik premis. Nanti gue bilang ini diantara yang lo omongin tadi ini udah deal ya, nggak apa-apa ya gue bawain, nggak apa-apa. Ya udah, jadi nanti mau gue bawain atau enggak terserah gue. Iya. Paling nggak yang lo bawain udah atas izin mereka. Iya, kan gue izin satu-satu. Ya. Yang gue izin tuh Oza aman kata dia, semua pun. Si Bang Primawan ada 1 yang nggak boleh. Terus Bang Oki nyantai, nggak apa-apa. Bintang Emon nyantai.
Nah yang aneh itu Bang Oki kok bisa dia nyantai ya? Padahal kan kasusnya banyak ya. Emang santai. Dia nggak tahu gue keceplosan gimana nanti kan. Tapi yang penting udah dapet izin. Iya itu. Iya. Keseluruhan acara akan berapa durasi berapa menit? Kayaknya 2 jam, 3 jam ada? Enggak juga. 3 jam nggak ada? Sejam setengahan lah ya atau 2 jam. Termasuk sama opener? Sama opener sama MC kan. MC terus sama mereka bales kan. Gitu. Oza sih balas agak lama dikit sih kata dia. 5 menitan lebih lah kata dia. Iya. Tapi yang pasti elonya sendiri minimal 1 jam lah. Iya. Nggak minimal 40 sampai 1 jam. 40 sampai 1 jam. Flow-nya itu jaga flow-nya dulu. Karena udah disiapin untuk masing-masing 10 menit. Iya. Iya. Tapi kayaknya lebih deh Jing, soalnya storytelling-nya panjang-panjang banget. Iya, belum ngerespon penonton. Itu dia tuh. Maksud gue biar nggak dragging aja gue, anehnya jangan terlalu banyak lah gitu. Iya. Kalau misalnya penontonnya asik kan bisa lanjutin. Bisa ada yang gue tahan gitu. Iya, beresiko sih memang ini pertunjukannya sangat beresiko. Iya. Dan Ate juga udah menyadari, makanya dibikin mengemasnya tidak seperti roasting-roasting biasa. Itu tuh. Iya. Gue kemas banget sih. Sama ini, gue mikirnya takutnya gini, penonton tuh udah pada tahu premis-premis itunya yang karena kan kelihatan nih udah pernah dibawain mereka. Nah gue nguliknya yang mereka nggak tahu. Alhamdulillah dari Oza sama dari Bang Oki udah dapet. Udah banyak ya? Banyak yang nggak mereka tahu. Dan jadi, itu fakta. Fakta. Jadi lu nontonnya enak lah gitu. Dengar faktanya udah kaget ditambah punchline-nya. Itu dia. Oke Ate, terima kasih. Thank you. Sudah hadir di sini, Ada. mudah-mudahan sehat terus, lancar sampai tanggal 21-nya. Tiketnya juga sold out dan ger selalu. Oke, Terima kalau kasih, begitu. Sampai ketemu lagi di wawancara berikutnya.